Baik, halo teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah kupon ya, ataupun kode diskon pada toko online kita yang berbasiskan WooCommerce. Nah, sebelumnya silakan teman-teman masuk ke dalam dashboard WordPress teman-teman. Lalu pada bagian marketing ya, di sini teman-teman bisa klik langsung menu kupon ya. Menu kupon. Kita tunggu sebentar. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila teman-teman belum pernah membuat kupon, maka di sini ya akan kosong. Lalu untuk membuat kuponnya, yaitu tinggal kita klik pada tombol Add Coupon. Nah, pada form Add New Coupon, di sini teman-teman bisa memberikan nama kupon sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan diskon 50, Merdeka 50, ataupun kupon Maret, apalah. Yang penting tergantung dari keinginan teman-teman. Tetapi juga kita juga bisa melakukan generate kupon ya, generate coupon code secara langsung dengan mengklik tombol generate seperti ini. Nah, maka dia secara otomatis akan mengenerate kode kupon yang berupa kombinasi huruf dan angka. Nah, kalau kita mau mengcustom ya seperti tadi, tinggal kita buat saja, misalkan Merdeka 50, Merdeka 50 dan lain sebagainya. Di sini saya akan buat Maret ya. Maret 21. Oke, ini adalah kode kupon yang saya buat. Kemudian pada kolom description, ini adalah deskripsi dari kupon yang kita buat. Dan ini sifatnya opsional ya. Yang paling penting adalah settingan pada kupon data. Nah, pada menu general, di sini terdapat diskon type. Diskon type-nya jenis diskon. Di sini ada 3 jenis, percentage diskon, fixed charge diskon, fixed product diskon. Kalau percentage diskon, dia berupa persentasi. Jadi kupon amannya nilainya misalkan kita mau memberi diskon 50%. Jadi kita buat 50. Maka otomatis nanti akan terpotong sebesar 50% dari harga produk. Kemudian kalau fixed charge diskon, ini adalah diskon global ya. Contohnya begini, apabila dalam sebuah keranjang belanja ya, dalam keranjang belanja kita itu memiliki 5 produk. Kemudian kita menggunakan diskon dengan model seperti ini, fixed charge diskon. Misalkan dari 5 produk itu ya, totalnya ada sekitar 1 juta. Nah, kemudian di sini kita memberikan diskon fixed charge diskon sebesar 100.000 ya. Maka nantinya otomatis akumulasi dari total belanja di chart di keranjang belanja itu akan berkurang 100.000 menjadi 900.000 seperti itu. Kemudian pada allow free shipping, ini adalah apabila kita checklist ya, ini akan membuat bebas pengiriman. Jadi di sini kalau kita checklist, ini akan membuat bebas pengiriman ya, bebas kirim. Lalu pada kupon expired date ini adalah masa berlaku kupon yang kita buat. Misalkan kita ingin membuat kupon ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret. Nah, setelah lewat dari tanggal 19 Maret, maka kupon ini sudah tidak akan berlaku kembali. Seperti itu. Lalu pada menu usage restriction, nah, di sini ada minimum spend. Jadi, minimum spend ini adalah minimum pembelanjaan. Ya, jadi misalkan kita bisa menggunakan kode kupon ini
dengan minimum pembelanjaan 1 juta misalkan, ya kan? Atau yang lainnya 500.000 atau 300.000 atau 100.000. Kemudian maksimum spend, ini kebalikannya. Jadi kalau maksimum spend ini adalah maksimal belanja. Maksimal belanja misalkan 1 juta, baru bisa menggunakan kupon ini. Nah, jadi di sini opsional. Kita mau pakai ini minimum spend ataupun maksimum spend. Kalau kita kosongkan, maka ini tidak akan berlaku ya, berfungsi. Lalu individual use only. Nah, check this box if the coupon cannot be used in conjunction with other coupon. Nah, apabila kita checklist, kupon ini berlaku hanya untuk perseorangan. Nah, perseorangan. Lalu apabila kita unchecklist, maka tidak akan berlaku. Lalu exclude sale item. Ini adalah pengecualian dari barang yang dijual. Kemudian di sini ada produk ya, produk, exclude produk. Produknya apa? Misalkan produk yang mau kita beri diskon apa. Jadi di sini tinggal kita ketikkan saja judul dari produk yang akan kita diskon. Exclude produk adalah pengecualian. Kecuali produk, berarti misalkan kita ada 5 produk, 1 produknya tidak didiskon. Kemudian ada produk kategori, berdasarkan produk kategori juga bisa kita ketik ya. Misalkan yang mau didiskon adalah dengan kategori e-book atau e-course ataupun hosting. Lalu exclude kategori, kebalikan dari produk kategori. Berarti dengan kategori e-course ini tidak akan mendapatkan diskon. Oke, seperti itu ya. Allow emails. Nah, kalau ini saya kurang paham juga. Mungkin tinggal dicoba saja nanti. Kemudian beralih ke kolom usage limit. Di sini penggunaan ya, penggunaan limit per kupon. Jadi kalau kita menggunakan usage limit per kupon, berarti misalkan di sini kita buat 10 ya, 10 kali. Berarti dalam ketika kupon ini, kupon Maret 21 ini sudah digunakan sebanyak 10 kali, maka pada saat penggunaan ke-11 kalinya itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak bisa. Lalu kalau usage limit per user, ini per orang, per pengguna. Jadi per orang itu bisa menggunakan berapa kali. Misalkan kita buat 1 kali. Nah, ketika ada orang yang menggunakan kupon Maret 21 ini, dia sudah menggunakan ini, maka dia tidak akan bisa menggunakan kembali karena limitnya hanya 1 kali. Seperti itu. Oke. Nah, apabila semua setting ini sudah kita atur ya, lalu kita klik tombol publish. Oke, sekarang kita akan melakukan demo ya pada produk yang akan kita gunakan kode kupon yang baru saja kita buat. Seperti ini, saya akan memasukkan contoh ya, bonus hosting gaspol ini. Kita klik add to chart. Lalu kita lihat view chart ya. Kemudian kita masukkan kode kuponnya Maret 21. Lalu kita klik apply kupon. Oke, nah di sini sudah terlihat ya. Jadi apabila kita menggunakan kode kupon Maret 21, di sini akan mendapatkan potongan sebesar 100.000. Jadi totalnya yang harus kita bayar adalah 900.000 rupiah. Jadi seperti itu demo dan juga cara membuat kupon pada WooCommerce ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.